Nanti ayo mah. Itu.
seluruh Aceh yang berhadir kami minta naik ke panggung. Pada guru kami minta sekali lagi dengan hormat nama-nama yang telah kami sebutkan tadi agar segera naik atas panggung. Dan wali-wali Nangro, wali Karli, jalan. Saya bahin orang cantik pihak pindah-pindah langkah boleh. Nah, kepada Tunku Fakrul Wali kami mohon agar naik atas panggung. Jamaah yang di belakang dipersilahkan ke depan. Ini ada ambal baru, maju ke depan. Langsung ke depan. Lap. Sini Pak boleh. Ini jangan berdiri dulu ya. Duduk semua ya. Sekali lagi kami mohon kepada guru-guru kami, dewan-dewan pakar pemerintah Saud, wali Nangro, kabupaten, gubernur, MPJT, koordinator, ketua Dip Sribe, agar bersama Abuya atas panggung. Terima kasih. Kami mohon sekali lagi karena acara akan segera kita mulai. Itu jamaah yang di belakang, di bawah tenda itu masih kosong, agar merapatkan safnya. Kami mohon kepada jamaah agar masuk ke dalam ruang celah-celah yang kosong. Di bawah balai 2 lantai pun ada, di musalla pun masih muat. Wali Medan dipersilahkan atas panggung utama. Wali Medan diminta sekali lagi ke atas panggung utama. Kami mohon kepada Paman Ahmad agar naik atas panggung. Paman Ahmad. Tengku Puri kami mohon agar naik atas panggung. Tengku Fakrul agar naik atas panggung. Nana.
wasallam nabiyya wa rasulah. Pancek ya. Pertama-tama segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Esa kami sendiri Ceun. Selawat dan salam semoga tercurahkan kehargaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan. Semoga kita senantiasa selalu istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan istiqamah berselawat. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita akan termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, Allah muliakan. Yang kita cintai dan sangat mencintai kita, ayah rohani kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dan segenap keluarga besar Abuya, Nyak dan Umi, putra putri Abuya sekalian yang saya muliakan, Dr. Kiai Haji Ali M. Abdillah MA. Beliau adalah Sekretaris Awal Idarah Aliyah Jatman PBNU, dan beliau juga sekaligus Sekretaris Komisi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan MUI Pusat, yang kita muliakan Tengku Khairun Nas yang kita kenal dengan Wali Jakarta, yang kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Pidi yang masyhur dengan panggilan Abu Syik, yang kami muliakan Dr. Gunawan Adnan MA PhD, beliau kita kenal dengan Warek 1 UIN Ar-Raniri Banda Aceh, yang kami muliakan Ketua Ratib Sri B Indonesia Bapak Isyur Jufri Hasanuddin MM, yang kami muliakan abu-abu muda para wali Nanggro baik kabupaten maupun kecamatan dan kampung, hadirin jamaah para pencari dan perindu ridha Allah yang telah berhadir di tempat mulia dan majelis yang mulia raya ini. Nah, untuk mendapat keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan selawat yang insya Allah akan disampaikan oleh santri kita dari Dayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah Amraniyah. Kepada adinda kami dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lên đi nhập cậu Hả? Lên bạn nhập cậu Không sao bang. Main orang Itu pindah Nanti belum pindah ada ya Biar saya dulu. Hah? Biar saya dulu. Biar saya. Biar dia direktur aja. Kau tembak ke sana ya? Hah? Kau tembak ke sana. Tuan.
Jadi laptop aja dia. Media online. Hah? Mau dibuat live. Ini lah streaming. Streaming ya. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور Rekam yang itu beda itu. Rekam yang ada orangnya. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم
dengan pembacaan sholawat badar. Yang mulia Abia, jamaah hadirin sekalian, kami mohon sejenak berkenan untuk berdiri. Bentar lah. Udah ya. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن نقمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abuya, tamu undangan, jamaah hadirin hadirat sekalian, kami mohon untuk dapat duduk kembali. Terima kasih kita sampaikan kepada ananda kita Teguh Noval Quraisy Ambia. Yang bersangkutan adalah santri kelas 1 Dayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah Amraniyah. Insyaallah dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan selawat menambah keberkahan kegiatan kita pada malam ini. Acara selanjutnya adalah kata pendahuluan yang insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan Dayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah Amraniyah kepada yang mulia guru kami Tengku Haji Supri Daud Pango. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'u Allah wa Rasul la'allakum tuflihun. Yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati, guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang sudah setiap bulan sudah berlangsung lebih kurang 20 tahun lamanya datang khusus ke kota Banda Aceh ini hingga hari ini untuk terus memberikan pemahaman keagamaan, terutama yang menyangkut dengan ajaran tauhid tasawuf. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, mengambil banyak ilmu, khususnya pada malam ini, nanti pada waktu Abu yang menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua, Umi darinya dan seluruh putra putri Abuya yang selalu membantu perjuangan ini sehingga terus berkembang sehingga kita dapat menikmatinya. Yang kita muliakan dan kita cintai guru kita bersama yang telah datang dari jauh, Bapak Kiai Ali Abdillah, yang sudah mungkin ketiga kalinya datang hadir kepada Aceh, khususnya ke tempat ini. Tidak ada maksud lain melainkan menyampaikan dakwah sekaligus membela apa yang sedang diperjuangkan selama ini oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Terima kasih Pak Kiai, semoga ini bukan terakhir kalinya, untuk selamanya terus menerus Pak Kiai bisa datang untuk memberi pemahaman terutama tasawuf pada kami yang ada di Aceh ini. Dan yang sangat kita hormati guru kita Bapak Dr. Gunawan, Wakil Rektor UIN Ar-Raniri, yang baru-baru ini juga berani mengadakan mubahasah dialog di UIN Ar-Raniri mengenai kebenaran ajaran
yang dibawa oleh Majelis Tauhid Tasawuf, sehingga dengan mubahasah atau dialog yang diadakan oleh Pak Dr. Gunawan, kebenaran atau pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh Majelis Tauhid Tasawuf semakin kita pahami, bahkan bukan hanya itu, semakin kokoh perjuangan ini. Yang sangat kita muliakan dan juga kita banggakan, malam ini hadir bersama kita salah satu bupati yang ada di Aceh, lebih kita kenal dengan Abu Ci. Kita sangat gembira sekali pada malam ini kedatangan Abu Ci. Bukan hanya malam ini, tadi siang beliau juga datang, duduk bersama-sama rame-rame. Alhamdulillah, ternyata saya pikir Abu Ci nggak datang lagi malam, rupanya ternyata beliau dapat hadir dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Abuya, oleh guru-guru kita nanti. Apa itu ajaran Tauhid Tasawuf? Berarti bahasa Aceh bikin menong jak beduk kalau beduk berugom sakit hati diamalkan oleh Abu Ci. Karena sebahagian bupati di Aceh sudah diracuni otak mereka. Baru-baru ini tidak lama saya bertemu dengan salah seorang bupati. Begitu saya diketahui dari MPTT, langsung dijawab saya sesuai apa yang disampaikan oleh MPU. Padahal saya belum ngomong apa-apa, masih datang bersilaturahmi, menyampaikan, Pak, kami dari Majelis Tauhid. Oh, saya sesuai dengan MPU. Padahal lu hanya lupa kata pulau sang hantu bekalon waktu itu. Jadi begitu, alhamdulillah tidak semua dapat dipengaruhi. Mudah-mudahan selain Abu Ci bisa melakukan hal yang sama, melihat langsung, memandang, mendengar apa benar bahwa yang disampaikan oleh Majelis Tauhid Tasawuf ini sesat atau menyesatkan umat. Nah, itu akan nyata jika kita mau melihat dan mendengar langsung. Yang kita muliakan juga guru kita dari PD juga bersama Abu Ci, Abu dari Padang Tiji, yang di sana juga selalu bersama Abu Ci juga hadir bersama kita pada malam ini. Yang kita hormati Ketua Umum MPTT Pusat Abisal Tastari dan Ketua MPTT Provinsi Aceh Bapak Haji Kamaruzaman, dan seluruh pengurus Majelis Tauhid Tasawuf. Hadir juga bersama kita malam ini para wali-wali Nangro Majelis Tauhid Tasawuf. Di antaranya hadir Wali Nangro Jakarta dengan rombongan bersama Pak Kiai dari Jakarta, dan juga ada kawan-kawan dari Jakarta. Hadir juga bersama kita malam ini seluruh wali-wali Nangro, atau kebanyakan wali-wali Nangro dari kabupaten yang ada di Aceh, mulai dari Aceh Selatan, Nagan, ada hadir wali Nagan dari Melabuh, dan juga dari PD, dari Langsa, dari Bubun, dan banyak lagi para wali-wali Nangro bersama rombongan-rombongannya. Juga gubernur Tauhid Tasawuf dari berbagai kabupaten, diantaranya dari Langsa, juga dari Nagan dan dari lain-lain yang dapat
hadir pada malam ini. Dari Tamiang juga hadir Wali Nangro dan rombongan, dan juga Wali Nangro Aceh Besar Banda Aceh sebagai tuan rumah pada malam ini. Seluruh dewan-dewan guru Majelis Tauhid Tasawuf, alhamdulillah banyak yang datang, juga dari berbagai kabupaten yang ada di Aceh, dari Aceh Selatan, dari Labuan Haji, juga dari Melabuh hadir, Wali Nangro Matang, Tengku Munar, dan kawan-kawan. Ini banyak sekali beliau datang, katanya 20 mobil, luar biasa. Wali Nangro Matang, dan juga guru-guru ada dari Nagan, dari Singli ada hadir guru kita Tengku Musafir, hadir juga guru kita Tengku Puri di Labuan Haji, juga guru-guru yang ada di Banda Aceh khususnya sebagai tuan rumah juga hadir pada malam yang berbahagia ini. Juga hadir bersama kita Gubernur Banda Aceh Tengku Nasro Ali, dan semua mohon maaf barangkali tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya yang telah datang dari jauh untuk merayakan, semakin menambah hebat acara Abuya malam ini dengan datangnya guru-guru kita dari berbagai daerah. Ibu P2T Ketua dan seluruh anggota, Ibu P2T Pusat, Ibu P2T Ketua Aceh, kecamatan-kecamatan dan kampung-kampung yang dari seluruh Aceh hadir juga pada malam ini. Juga kami hormati Pak Camat atau yang mewakili, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota-anggotanya, juga Pak Kecik Pangoraya, dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Kampung Pangoraya khususnya yang telah ikut menyukseskan acara pada malam ini. Juga penghormatan terima kasih kepada panitia khususnya jamaah malam Jumat, pengajian Tauhid Tasawuf malam Jumat yang datang dari berbagai daerah khususnya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, yang telah bersusah payah mengadakan acara pada malam ini, dan masyarakat ya yang juga banyak ikut membantu untuk membantu panitia untuk kesuksesan acara yang mulia ini. Mudah-mudahan semua itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga penghormatan kepada seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Dewan Guru, penghormatan pada Dewan Guru Pesantren, para pelajar, santriwan dan santriwati yang juga ikut membantu bersama, dan seluruh para jamaah Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebut nama satu persatu. Mohon maaf. Alhamdulillah pada malam ini seperti biasanya sudah beberapa tahun lamanya ya bahwa maulid kita, acara maulid selalu diisi oleh Abuya setiap tahun. Nah, dulu pernah mendampingi Abuya Profesor Dr. Almarhum Farid Wajdi mengisi acara mendampingi Abuya. Pernah juga hadir di tempat kita ini mendampingi Abuya Tuan Guru dari Malaysia, dan juga pernah hadir Kiai Zain Zarnuji, pernah juga guru-guru yang lain yang
selama ini ikut membantu perjuangan Tauhid Tasawuf. Jadi bukan hanya tahun ini, tapi sudah berjalan beberapa tahun. Ini tidak ada maksud lain. Dari Maulud ini kita dapat mengambil banyak pelajaran, bukan hanya sebatas silaturahmi, tetapi dapat meningkatkan pemahaman-pemahaman, terutama berkaitan dengan ajaran Tauhid Tasawuf yang dibawa oleh murabi kita. Karena itu pada para jamaah dapat mengikutinya dengan baik. Mulai nanti disampaikan oleh guru-guru kita akan tampil berbicara, mungkin Bapak Dr. Gunawan dan Pak Dr. Ali tentu diundang dari sana, Pak Kiai dan Abuya untuk menyampaikan. Kita dapat mengikuti dengan baik dan barangkali juga nanti diberi kesempatan untuk bertanya, untuk bertanya. Sama-sama kita lihat bahwa Abuya dan panitia Majelis Tauhid Tasawuf selama ini dengan sangat terbuka mengadakan mubahasah-mubahasah sudah beberapa kali dan di beberapa kabupaten yang ada di Aceh. Lalu kita mengundang para ulama, para pimpinan daya untuk berhadapan langsung dengan Abuya untuk bertanya, untuk memberi masukan seputar dengan Tauhid Tasawuf. Jadi pengajian nggak ada ditutup-tutup, bukan sembunyi-sembunyi, tapi dengan terbuka seperti kita lihat pada malam ini. Dan bukan hanya itu, bukan hanya pada malam ini kita dapat mengikuti bahwa Abuya setiap bulan, akhir bulan ya, selalu datang ke Banda Aceh mengadakan pengajian di mana-mana, di masjid-masjid, bahkan terkadang di lapangan bola karena keterbatasan tempat. Semua ini dapat kita ikuti dengan istiqamah. Bahkan sebulan sekali pada Sabtu kedua ini jamaah dari Banda Aceh datang ke Pau dan juga mungkin dari kabupaten-kabupaten yang lain. Semoga kita bukan hanya dapat menunggu Abuya, tetapi juga datang langsung untuk mengambil tarikat dan ilmu pada Abuya di Labuhan Haji sana. Saya mewakili panitia. Kami akui bahwa dalam acara ini, mulai daripada tadi siang ini banyak hingga malam ini banyak kekurangan-kekurangan. Baik dalam sambutan tempat yang begitu terbatas. Saya minta maaf pada Abuya dan pada Pak Kiai, pada Pak Doktor dan pada semua para undangan atas segala keterbatasan dan kekurangan kami dalam mengadakan acara yang penting ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, banyak kekurangan. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian, bahwa kegiatan kita pada malam ini juga disiarkan secara live streaming di TV MPTT Asia Tenggara. Kami jemaah sekalian, kiranya link ada di WA Group, sudah kami share, dapat diteruskan ke WA Group yang lain, sehingga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, bahkan dunia dapat mengikuti kegiatan kita pada malam ini secara live. Berikutnya, kami mohonkan kesediaan Bapak Dr. Gunawan Adnan MA PhD untuk sedikit menyampaikan terkait dengan Tauhid Tasawuf dan Tauhid Sufi. Kita doakan juga kepada beliau, semoga segera menjadi profesor. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Dr. Gunawan, tempat dan waktu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-qail fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Wa qala aidan fi haditsil akhar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallahu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini, malam yang sangat indah, tidak ada hujan, alhamdulillah. Allah takdirkan karena kita bersama Abuya kita yang mulia, guru rohani kita bersama, karena niat kita ingin memperdalam ilmu agama lewat mursyid atau bimbingan Abuya kita. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat bersama, dan semoga sampai selesai acara keadaan indah seperti ini, tidak ada hujan, tidak ada halangan. Amin. Berkah izin Allah, malam ini kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan ingin kita tunjukkan bahwa kita adalah the best, yang lain salah semua, yang hebat hanya kita, yang lain kurang-kurang semua. Bukan itu. Semua kita hadir di sini, saya pikir niat kita sama, niat la kalimatillah. Kita ingin menegakkan, kita ingin meningkatkan, kita ingin memuliakan dan mengatakan kepada dunia bahwa ajaran di bawah Muhammad, Nabi kita bersama, Rasul junjungan kita adalah ajaran yang sangat mulia. Kalau ada orang mengatakan bahwa ajaran agama lain memperkenalkan kasih sayang, agama Islam sudah duluan memperkenalkan kasih sayang. Dan mana-mana Rasulullah berada, beliau menebarkan kasih dan sayang. Ketika beliau pun tiba di Madinah, beliau tebarkan kasih sayang. Beliau tahukan dua hati, yaitu hati orang muhajirin yang datang bersama beliau dari Mekah Al-Mukarramah dengan kaum Ansar yang ada di Yasrib dulu namanya, kemudian dirubah nama dengan Rasulullah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Selawat beri salam, mari sama-sama kita sajikan karena seorang pemuda padang pasir yang dipilih oleh Allah untuk menjadi qudwatun, selalu uswatun hasanah kita. Dan bagi siapa saja yang ingin hidup dunia ini sejahtera, selamat dunia dan akhirat, tidak lain contoh teladan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di mana Allah sudah sedang bersumpah menggunakan huruf taukid sekaligus dua huruf taukid lam dan fa, sehingga bunyi ayat itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh adalah pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan, model, role model beliau bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam. Maka kata Allah Quran ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad ke muka bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian. Inilah misi Abuya kita. Inilah misi kita semua yang malam ini hadir di sini. Maksud yang duduk-duduk di depan adalah kita ingin membumikan rahmatan lil alamin bagi seluruh kalian alam. Tadi saya duduk-duduk dengan Pak Kiai kita, guru kita yang datang jauh-jauh dari Cibubur. Asal beliau dari Demak, tempat lahirnya banyak ulama Demak itu, bahkan ada ya Demak itu terkenal ada kuburan, ada makam itu Mas Aceh, makam kubur ulama Demak. Beliau bernama, nanti beliau akan memberikan arahan bimbingan kepada kita setelah nanti dipersilakan oleh MC kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abdullah. Tadi saya katakan bahwa termasuk di Aceh ini melihat perbedaan itu sebagai suatu permusuhan. Ini persoalan besar kita di Aceh. Daerah lain juga begitu, tapi saya karena sering lama hidup di Aceh paling kental saya lihat asal keberbedaan musuh. Padahal perbedaan itu sunnatullah. Nobody can escape from being different. Tidak ada orang bisa melarikan diri, bisa bersembunyi dari berbeda. Karena itu sunnatullah. Kalau kita ingin merasa sunnatullah, berarti kita tidak menerima kekuasaan kudrah irada Allah. Sekarang kita tanya, apakah kalau Allah yang buat kita satu paham semua Allah tidak mampu? Apakah kalau Allah yang buat kita seluruh dunia muslim apa Allah tidak mampu? Sangat-sangat mampu. Kalau ada mengatakan tidak mampu, berarti iman kita belum sempurna. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Kun fayakun. Innama idza arada ayaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin sesuatu tinggal bilang kun, jadilah dia. Tanpa proses. Dan semua kita tidak minta dilahirkan sebagai orang Aceh, tidak bisa dilahirkan minta dilahirkan sebagai orang Jawa, tidak bisa kita minta dilahirkan sebagai orang Arab, Eropa dan seperti dan sebagainya, tidak bisa. Kita hanya bisa menerima perintah Allah. Kamu kulahirkan dari rahim si fulan, lahirlah kita, rahim ibu Aceh, lahir sebagai orang Aceh. Maka kemudian setelah lahir kita berbeda-beda, kita jangan mengumpet, kita jangan mengumpat, kita baik caci maki, terimalah dan bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai manusia. Karena Allah kata Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan anak Adam, kemuliaan, sehingga bangkai anak Adam itu tidak najis. Mulia kita, Allah muliakan. Maka kita jangan saling merusak tatanan yang Allah sudah tentukan kepada kita, bahwa kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Inilah misi Abu Bakar. Sampai ada segmen ajaran gue kepada kita siap disakiti, tahan disakiti, dan tahan tidak menyakiti. Ini moto Abu Bakar. Maka saya tertarik pertama kali saya baca, datang ke posko sana di daerah Lamat itu, saya lihat petuah-petuah itu. Inilah yang saya cari. Karena dari sekalian untuk menjadi pintar banyak sekolah, banyak orang tinggi, tapi menjadi orang benar, menjadi orang berakhlak tidak gampang. Maka dia punya ada urun cara lebih urun gak, urun bisa bersaudara, orang bisa memahami perbedaan ini sedikit sekali. Asal beda baru, asal berbeda sudah bermusuhan. Ini saya pikir harus kita sikapi. Maka bagi saya melihat pengajian tasawuf, pengajian kesufian itu menjadi suatu hal yang niscaya, suatu hal yang penting.
Ini ada kalian banyak orang profesor, doktor, hantu belagu macam gelar. 3 kilometer ya panjang gelar. Tapi badi berapa ada tumkam go. Badi dong ada rumah belum gila apa. Padahal dalam agama juga al-adab fawqa al-ilm. Adab itu di atas. Maka banyak filosofi bahasa Arab. Kenapa dipakai fawqa? Kenapa tidak ala? Kalau ala di atas kepala langsung dekat, tapi kalau fawqa jauh. Artinya adab itu jauh sekali posisinya di atas ilmu. Orang tidak suka, orang tidak peduli sebanyak ilmu apapun kita miliki. Kalau kita tidak punya adab, tidak punya akhlak, nonsense ilmu kita, tidak ada faedah. Maka dari sengaja saya kutip ayat atau hadis Rasulullah bersabda sebuah hadis sahih kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. The best man among you, kata orang Inggris, is the one who has more benefit to others. Lebih baik kamu adalah kamu yang banyak dapat memberi manfaat pada orang, bukan gelarmu yang banyak, bukan hajimu 10 kali, haji kuadrat, haji kuartet dan sebagainya, bukan itu. Tapi sejauh mana kebermanfaatan dirimu bagi orang lain. Inilah yang Abuya, kita lihat kalau lihat umur Abuya nggak sanggup lagi jalan, karena semangat beliau memberi. Kesedihan kepedulian beliau kepada kita generasi penerus bangsa ini, supaya kita tidak terjebak di dalam suatu kehidupan yang huru-hara, fitnah, suka menggunjing dan sebagainya. Maka beliau seolah ada tenaga ekstra, bukan dekat. Pak Kiai Haji Ali M. Abdillah mungkin sudah pernah tahu, Pak Kiai belum. Jauh. Bagi kita meraja jauh, apalagi bagi aku. Tapi karena semangat memberi tadi, menjadikan dosa-dosa bermanfaat bagi orang lain, kejauhan secara geografis tidak jadi masalah bagi Abuya kita. Dan ini harus jadi contoh teladan bagi kita. Ya, jadi undang pada bayi, anak bayi aja. Kita, untuk saya alhamdulillah, saya undang ceramah pernah tanya berapa bayar nggak tahu. Kadang 10 salam saya dengar. Kadang saya ke Sorong Papua diundang berceramah. Kadang saya ke Nusa Tenggara Barat saya ceramah. Nggak pernah tanya berapa kamu bayar. Saya yakin Allah pasti menjamin kehidupan saya kalau saya berjalan pada jalannya. Karena Allah berjanji, janji Allah nggak pernah bohong. In tansurullah, kata Allah, yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. If you assist Allah, apabila kita membantu Allah, membantu agamanya, membantu menebarkan kalamnya kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang lain, Allah pasti menolong kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali Allah. Maka karena itu saya terkejut juga tadi Abuya minta pada MC suruh saya bicara apa, saya bisa ngomong ini spontan aja saya bicara. Apa yang saya ingat saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan testimoni saya bahwa mengikuti pengajian langsung nggak ada, untuk saya nggak ada. Penyampaian dari Dr. Gunawan Adnan. Beliau adalah seorang akademisi, intelektual, cendekiawan Muslim yang senantiasa selalu mendukung ajaran ketasawufan dan kesufian ini. Terima kasih sama-sama kita sampaikan kepada beliau. Semoga ini menjadi motivasi, spirit bagi kita semua untuk senantiasa selalu istiqamah bersama Abuya. Sekali lagi terima kasih Prof. Gunawan, insya Allah, amin. Berikutnya tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ali M. Abdillah MA. Beliau adalah sekretaris awal Idarah Aliyah Jatman PBNU. Beliau juga sekretaris Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat. Beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Rabbani Islamic College Sikias Bogor. Kepada yang kami muliakan Kiai Ali, tempat dan waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila fadli Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatul muqarrabin khususan Syekh Ahmad Mansuri wa khususan Syekh Syamsuddin Sumatrani wa khususan Syekh Abdul Qasim wa talamidihim wa jami'il awliya fil ajlahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama murabbi ruhina Syekh Amron Wali Al-Khalidi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat dan usia yang panjang, yang senantiasa dapat membimbing kita semua. Tak lupa juga kepada keluarga Abuya Amron Wali Al-Khalidi yang kami muliakan dan menghormati Sohibul Dayah Buya Syukri, yang kami hormati para wali dan juga Bapak Bupati dan para tokoh-tokoh MPTT yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tak lupa juga kepada yang terhormat Dr. Gunawan PSD. Alhamdulillah kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kesempatan ini kita dimudahkan kaki kita melangkah dari rumah hingga majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, temanya masih terkait dengan tema Maulid Nabi. Maka saya akan menjelaskan bagaimana sirah perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sebelum lahir, setelah lahir, masuk usia kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, kemudian berjuang supaya kita memahami bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam tasawuf dan tarekat, yang diajarkan dalam ilmu kesufian, tidak ada lain merujuk kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ragu kalau kita sudah belajar tasawuf, belajar tarekat, ya. Jangan sampai muncul keraguan, jangan-jangan ini sesat, ya. Jangan-jangan ini bid'ah. Ini ada indikasi luas wisu-wisu turinas, ya. Ini pertanda ada provokasi, yaitu iblis masuk membuat kita ragu, ya. Supaya nanti tambah kokoh, saya akan jelaskan
sehingga perjalanan kita menuju Allah yang dibimbing oleh mursyid kita Syekh Amun bin Wali Al-Khalidi ini bisa istiqomah hingga diberikan anugerah wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelahiran Rasulullah SAW merupakan hadiah terindah bagi alam semesta. Sebab menurut hadis ini jauh memotret kehidupan sebelum adanya alam semesta. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Jabir. Awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Rasulullah bersabda, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi, yaitu Nur Muhammad. Ini hadis yang sangat populer di kalangan ulama-ulama muhaqqiqin, ahli hakikat. Bisa dicek karya-karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Hamzah Mansuri, terus kitab Al-Insan Al-Kamil, naik lagi kitab Al-Futuhat Al-Makiyah. Semua merujuk hadis ini sebagai hadis yang diyakini oleh para ulama muhaqqiq. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, ternyata yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad. Kemudian wa khuliqal alam min nurihi. Setelah Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, baru alam semesta diciptakan. Dan alam semesta diciptakan min nuri, bias dari cahaya Nur Muhammad. Maka laulaka, andai tidak ada engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflah, aku niscaya tidak akan menciptakan alam semesta. Maka dari itu kita sangat bersyukur kalau dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghormati Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andai tidak ada Nur Muhammad, niscaya alam semesta juga tidak ada. Kenapa disuruh bersyukur kok masih susah? Ada orang Maulid Nabi masih dianggap bid'ah. Ini kenapa? Karena hatinya tertutup. Sementara kita walaupun kita ilmunya pas-pasan, tapi ketika ada perayaan Maulid Nabi, hati kita terpanggil. Apapun yang kita punya, kita akan gunakan, kita akan berikan sebaik mungkin sebagai persembahan terhadap perayaan Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang hatinya diberikan kelembutan, tersentuh dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu pertanda hatinya sudah mendapatkan nur ilahi. Karena di dalam hatinya ada mahabbah, ada kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hatinya nggak ada cinta dengan Nabi Muhammad, kira-kira sampai sini nggak? Ya, kan enak nonton sinetron Bu ya. Kalau bapak-bapaknya ya nonton bola. Ya. Jadi karena ada mahabbah ini anugerah. Mahabbah mencintai Allah, mahabbah mencintai Rasulullah SAW, ini anugerah. Karena jaminannya apa? Jaminannya hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surga.
Ini jaminan Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan kita berkumpul di sini, ya, langkah kita sebagai bukti mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan mahabbah kita ini akan terbawa nanti pada yaumul mahsyar. Jadi tidak sebatas hanya di dunia. Pada saat yaumul mahsyar nanti, bagi orang-orang yang hatinya ada mahabbah kepada Nabi, ya, itu akan mendapatkan fasilitas VIP. Tapi kalau ada ngaku umat Nabi Muhammad, dia ngatain maulid bid'ah, ya, dia umat Muhammad, tapi antriannya paling belakang. Ya, karena apa? Hatinya nggak ada mahabbah. Iman ya, tapi mahabbahnya nggak ada. Maka di dalam hadis Nabi, ya, beliau sangat istimewa. Tuba liman amana, tuba liman ro'ani wa amanabi. Sungguh sangat beruntung orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku. Ini konteksnya ketika Nabi masih hidup. Ya, bagaimana Nabi ketika berjuang di Mekah, banyak orang yang sudah menyaksikan kehadiran beliau. Ada yang beriman, ada yang tidak. Man ro'ani, mereka melihatku, wa amanani, dan dia beriman kepada Bilal, walaupun dia seorang budak, tapi beliau ada iman. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu adalah orang-orang yang dimaksud oleh man ro'ani wa amanani. Kemudian selanjutnya, fatuba, summa tuba, sampai 3 kali. Kalau bahasa pesantren di Jawa, tuba itu artinya bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu artinya untung yang berlipat-lipat ganda. Jadi, fatuba, maka beruntunglah. Summa tuba, mereka beruntung lagi. Summa tuba, mereka tuh liman amanabi, mereka beriman kepadaku, walam yaroni, dan dia tidak menyaksikanku. Ini termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Kita sudah diprediksi oleh Rasulullah itu, ya, sangat kagum terhadap umat-umat yang mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita sudah 15 abad tahun yang lalu, tapi wasilah guru kita, mursyid kita, yang terus dari guru ke guru, yang memiliki sangat mutasil, sehingga kita bisa ikut mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka fatuba, summa tuba, liman amana walam yaron, dia beriman tapi tidak menyaksikan. Maka hal ini akan terbukti, ya, sesuai hadis Nabi awal nas di yaum
selama 6 tahun. Tidak lama setelah itu ibunya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Tidak lama juga kakeknya meninggal. Setelah itu Rasulullah mengikuti pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib putra-putrinya banyak dan kondisi ekonominya pas-pas. Nah, kenapa Rasulullah menguji Nabi besar Muhammad SAW demikian dahsyatnya? Kan tidak ada lain, Rasulullah akan diberikan bimbingan tarbiyatul ilahiyah, akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada ta'alluq di dalam dirinya kepada selain Allah. Dengan kondisi-kondisi yang pahit, kondisi-kondisi yang sulit. Ini kalau menurut Al-Hikam, justru al-faqatu bastul mawahib. Di balik kesulitan-kesulitan ini ada hamparan anugerah. Maka bagi para syarikin, orang-orang yang menuju Allah, janganlah bersedih ketika sedang diuji dalam keadaan sulit. Karena sesungguhnya di balik itu ada limpahan anugerah rohaniah kepada kita. Terkadang Allah menyucikan batin itu ya dengan cara dunia-dunia ini supaya dilepas dulu. Yang dunia selama ini masuk di pikiran, masuk di hati, tapi ketika diuji hartanya sedang dikurangi, sedang diberikan kesulitan. Ini tujuannya Allah supaya hatinya bersih, mudah. Ketika zikir untuk ingat Allah itu mudah. La ilaha illallah. Jadi di balik al-faqah itu menurut Al-Hikam ada bastul mawahib. Bahkan oleh Al-Hikam juga dijelaskan al-faqah hadiyatul muridin. Kondisi-kondisi yang sulit ini justru menjadi hari rayanya orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada hikmah, karena ada anugerah rizki batiniah yang mengalir deras pada saat seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi di balik kondisi yang menderita dari Rasulullah SAW menjadi pribadi yang tangguh, karena yang dihadapi adalah masyarakat kafir Quraisy. Kalau tidak diberikan bimbingan dari sejak dini dalam kondisi yang suka duka, bagaimana nanti kalau Kanjeng Nabi menghadapi kafir Quraisy yang jauh lebih ganas dan lain sebagainya. Maka bimbingan pada saat inilah yang disebut dengan tarbiyatul ilahiyah, supaya kokoh, supaya tidak gentar lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mulai menunjukkan kemandirian dengan cara mengembala kambing. Punya orang supaya dapat upahnya nanti dikasih tamannya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sebagai pribadi yang mandiri. Kemudian setelah 12 tahun Rasulullah berdagang, pergi dari Mekah ke Syam. Syam itu kalau nggak salah daerah Damaskus. Ya, perjalanan Damaskus Mekah itu ibarat ya Surabaya Jakarta. Nah, di situ tanda-tanda kerasulan Nabi besar Muhammad SAW mulai nampak diketahui oleh seorang rahib. Kemudian Rasulullah SAW juga menunjukkan sebuah akhlakul karimah di dalam bisnis. Beliau berdagang dengan Sayyidah Khadijah dengan menawarkan konsep yang Islami, konsep yang jujur, memberikan pelayanan yang terbaik, tidak ada bunuh, tidak ada tipu menipu, dan konsep ini ternyata berhasil merubah paradigma masyarakat.
Rasulullah berangkatnya paling belakang tapi pulangnya paling duluan. Kenapa? Karena pelanggannya sudah menunggu. Sebab apa? Rasulullah bisa memberikan servis pelayanan mutu yang lebih baik dan tidak ada kebohongan di dalam bisnis. Nah, ini Rasulullah sudah menunjukkan pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian dari usia 25 tahun sampai 40 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Itu sebelum menikah, Sayyidah Khadijah sudah tanya kepada seorang rahib, siapa sih Muhammad itu? Rahib menjawab, itu nanti akan menjadi calon nabi dan rasul terakhir. Maka hati Khadijah semakin mantap, semakin yakin bahwa calon suaminya ini adalah seorang nabi dan rasul terakhir. Kemudian setelah menikah, Rasulullah SAW diberikan keleluasaan oleh Sayyidah Khadijah, yaitu dengan melakukan kholwat dari Mekah ke Gua Hira. Gua Hira zaman dulu itu masih batu-batu terjal, masih alam. Kalau sekarang sudah ada tangga. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dari usia 25 sampai 40 tahun. Jadi artinya apa? Rasulullah SAW yang pribadinya adalah terpilih sebagai pribadi yang maksum, yang terjaga dari dosa. Namun demikian Rasulullah melakukan sebuah praktek kholwat kalau bahasa sufinya. Beliau ke Gua Hira, ya. Gua Hira itu puncaknya, di situ ada tempat yang agak sedikit, ya, bisa dibuat duduk. Kemudian ada lubang yang bisa melihat Ka'bah. Rasulullah bolak-balik selama kurang lebih 15 tahun. Jadi Rasulullah yang maksud tetap melakukan proses yang namanya tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, yaitu menundukkan hawa nafsu yang amar, yang lawamah, atau yang dikenal dengan nafsu madmumah, dengan cara apa? Riyadhah mujahadah, dengan cara zikir. Dan ini pun ditempuh oleh Rasulullah selama 15 tahun. Nah, kita sebagai umatnya tidak harus persis seperti Rasulullah. Jangan sampai terus nyari gua, nyari gunung, mau kholwat seperti Rasulullah. Ya. Itu ya pernah dikisahkan di kitab Ihya. Ada seorang sahabat, ya, lagi musim perang, dia ingin kholwat. Ditegur oleh Rasulullah, kamu kholwat mau ngapain? Ya, kamu lebih utama hadir di tengah masyarakat dengan segala ujiannya, nah, termasuk kalau ada omongan tidak enak, itu bagian dari riyadhah mujahadah. Maka para ulama sufi, para ulama tarekat membuat formulasi yang tepat buat murid-muridnya. Tidak harus kholwat seperti Nabi selama 15 tahun. Para mursyid terutama di Thariqah Naqsabandiyah ada waktu-waktu khusus yang disediakan untuk para murid untuk melakukan suluk atau kholwat. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Ini bagian dari latihan kita untuk meraih tazkiyatun nufus. Maka disinilah pentingnya seorang mursyid, seorang pembimbing rohani. Tidak bisa ya, belajar otodidak, baca terjemahan Ihya, terus setelah itu membahas bab kholwat, terus kholwat sendiri. Habis kholwat apakah terus ma'rifah? Tidak. Apalagi tidak punya guru. Maka man laisa lahu syaikhun
fasayhuhu syaiton. Barang siapa orang yang menapaki jalan rohani tidak memiliki syekh, maka syekhnya adalah syekh. Dan ini terbukti. Contoh Musotib dulu yang pernah heboh ngaku nabi, itu gara-gara baca kitab Ihya terjemahan, kemudian mempraktekkan khotbah di Gunung Sindur. Setelah khotbah di Gunung Sindur karena tanpa bimbingan, ya iblis senang, nggak punya guru kan, wah ini dimainin enak ini, dikasihlah bisikan-bisikan itu. Akhirnya bisikan itu diyakini, dia akhirnya mendeklarasikan sebagai seorang nabi. Setelah deklarasi mengaku sebagai seorang nabi, tidak lama kemudian ditangkap polisi. Nabi kok ditangkap polisi? Ya. Ini akibat belajar ilmu tasawuf, ya, kholwat tanpa pembimbing guru rohani atau yang disebut dengan mursyid insan kamil. Ya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah ikut thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, ya, dengan dibimbing oleh murabbi ruhina Syekh Amrul Wal Khalidi. Kita tinggal istiqomah, zikir yang sudah beliau berikan istiqomahkan. Ya. Apapun yang beliau berikan, lakukan istiqomah. Karena dengan istiqomah itu ilmu yang kita amalkan akan menjadi cahaya, akan menerangi batin kita. Tapi kalau nggak diamalin, ya sami mawar, ya tidak akan efek. Maka kalau sudah baiat, ikuti bimbingan mursyid, kaifiat-kaifiatnya, jangan sampai kita meninggalkan zikir aurat, meninggalkan riyadhah mujahadah sesuai dengan bimbingan seorang mursyid. Sampai akhirnya Rasulullah usia 40 mendapatkan wahyu yang pertama. Ya, berjumpa dengan Nabi Jibril. Jibril berkata, ya, Iqra ma'ana biqari'in. Aku ini nggak bisa baca. Iqra, baca. Kenapa Nabi membaca ma'ana biqari'in? Karena Nabi dalam sebelumnya perjalanan sejak kecil beliau tanpa dibimbing oleh guru siapapun, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Majusi, oleh ajaran Nasrani, Yahudi, tidak. Maka Nabi disebut Nabi Ummi karena memang tidak memiliki guru secara lahiriah. Tapi Nabi seseorang yang memiliki abqariyah, kecerdasan. Kecerdasan membaca situasi sosial di Makkah. Ya Rasulullah sedih. Ini orang bikin berhala sendiri, disembah-sembah sendiri. Ini kalau nggak ada kecerdasan spiritual, tidak mungkin bisa membaca seperti itu. Maka akhirnya Rasulullah khawat untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah mendapatkan mandat sebagai Nabi dan Rasul dan wajib untuk dakwah. Dakwah yang pertama ini disebut dakwah periode Mekah, ya, fasenya waktunya kurang lebih sekitar 13 tahun. Kita melihat apa yang terjadi pada fase Mekah ini. Rasulullah SAW tidak gentar, ya, sekalipun waktu itu yang beriman adalah Sayyidah Khadijah, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali, mau ditambah Bilal, belum banyak. Dan ketika kafir Quraisy mendengar bahwa Muhammad membawa agama baru, mereka melecehkan, mereka menghina, mereka mencaci maki. Bahkan setiap melihat rombongan Rasul, tidak segan-segan mereka melempari batu. Ini perjuangan tahap.
Namun demikian, apakah Rasul membalas? Tidak. Sampai Rasulullah pernah dilempari kotoran unta. Ini kan ya Allah, kita sedih. Apakah Nabi pernah marah? Apakah Nabi mengajarkan umatnya untuk membalas? Maka kalau ada seorang yang bisa berakhlak seperti Nabi, ketika dicaci bisa sabar, ketika diintimidasi tidak pernah gentar, tetap istiqomah dalam nikmatillah. Dan juga tadi kalimat menarik tadi dari Pak Dr. Gunawan, tahan disakiti. Ini ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki kebersihan hati bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang sudah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Apa kira seperti sahabat-sahabat saat itu tidak juga geram melihat Rasulnya dilempar? Geram, tapi Rasulullah menahan. Jangan. Apalagi sampai Rasulullah ketika hijrah ke Taif, harapan Nabi itu mendapatkan pertolongan karena di Taif itu ada saudara. Justru ujian yang terberat adalah saat di Taif. Rasulullah tidak boleh keluar dari Taif sebelum melewati pagar manusia yang mereka itu membawa batu. Nabi disuruh lewat, kemudian dilempari batu sehingga dari kepala bercucuran darah segar. Dan itu bukti-bukti itu ada di tanah. Begitu dahsyatnya ujian Rasulullah SAW. Nah, pada periode ini pula Rasulullah SAW memberikan ijazah zikir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang dikenal dengan zikir khafi atau zikir sirri. Kenapa Rasulullah mengajarkan zikir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya jelas, kalau pada saat itu diberikan ijazah zikir jahar, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kafir Quraisy, itu di sana. Langsung dikejar-kejar. Maka Rasulullah memberikan ijazah kepada Sayyidina Abu Bakar, yaitu dengan sir, yaitu yang dikenal dengan zikir Ismuzat. Ismuzat ini adalah zikir yang identik dengan Torekoh Naksabandiyah Poliliyah. Ismuzat ini. Jadi kalau ada orang yang ragu, misalkan kholwat, ya dilakukan haji itu ngapain begitu, dasarnya apa? Ini berarti kurang tahu, ya, kurang baca buku sejarah. Terus zikirnya ada zikir sir, itu jangan-jangan dari mana? Ini juga pertanda kurang literasi, kurang baca. Nah, sebab apa yang dilakukan dalam Torah jelas rujukannya adalah bersumber dari Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian setelah periode Mekah, ya, begitu mencekam sampai akhirnya Nabi harus hijrah. Dan ketika hijrah Nabi di Madinah, disitulah Nabi membangun masyarakat Madani. Beliau diangkat menjadi pemimpin, bisa mengayomi semua golongan, baik Majusi, Nasrani, Yahudi maupun Islam. Namun demikian kafir Quraisy yang di Mekah ini, dia tidak pernah akan bisa menerima. Ya. Akhirnya mereka datang ke wilayah Madinah untuk memancing supaya terjadi perang. Ya, akhirnya terjadilah perang. Ya. Uhud, ya, 2 kali, dan dilanjut dengan perang-perang yang lain. Nah, pada saat Rasulullah SAW pada periode Madinah, ya, kemudian akhirnya dari sekian perang, puncaknya di perang Badar, umat Islam memperoleh kemenangan, ya, bisa mengambil alih kota Mekah.
Disitulah Rasulullah SAW memberikan ijazah zikir kepada Sayyidina Ali yang sudah mulai memasuki usia dewasa, yaitu zikirnya yang dikenal dengan zikir nafi isbat yang dibaca dengan zahar, ya, la ilaha illallah. Kalau di Aceh namanya zikir Ratib Sarifi. Jadi Ratib Sarifi ini kalau dicari silsilahnya ya jelas ketemunya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali turun kepada murid sampai kepada Abuya memberikan ijazah kepada kita. Dan hadis Nabi juga mempertegas afdhal ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdhal ma kuntu afdhal dzikri fa'lam annahu, menunjukkan semua keutamaan zikir la ilaha illallah. Jadi rujukannya jelas. Masih ada yang materi sesat. Kebangetan. Ya. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, nah ini setelah Rasulullah meninggal, bagaimana sikap kita? Ya, Islam sudah berkembang 15 abad. Ada satu adat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Ini ayat ini yang bisa kita jadikan sebagai pegangan mencari sosok warasatul anbiya, penerus nabi yang hidup pada zaman sekarang, yang memiliki kriteria sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Karena arsalna fikum, sebagaimana aku mengutus, ya, fikum itu ya pada masyarakat, rasulan minkum, yaitu diutus rasul di antara kalian. Rasul kalau dimaknai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ya beliau sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi pungkasan. Maka kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, ya ini sudah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi rasulan di sini menggunakan kata nakiroh. Nakiroh itu umum, tidak ar-rasul. Bagi ar-rasul di sini kita cross check dengan hadis. Kalau kita kan nggak hidup pada zaman Nabi, kita kan hidup setelah 15 abad. Kira-kira makna Rasul yang kontekstual itu apa? Ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Ini pendukungnya bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama jamak, ulama pewaris nabi. Ulama yang mana? Imam Ghazali memilah menjadi dua. Ada ulama akhirat, ada ulama sunnah. Ya. Ulama akhirat adalah ulama yang mengajak, membimbing umat untuk menuju Allah. Tidak untuk tujuan politik, tidak untuk diajak demo. Ya.
dan juga tidak diajak untuk ngejar-ngejar dunia, dan juga tidak diajak untuk menjual agama, untuk menjual agama untuk mencari dunia. Jadi ciri-cirinya jelas, yaitu orang yang bisa mengajak kita untuk menuju Allah, orang yang mengajak kita untuk bisa membersihkan kotoran-kotoran batiniah kita. Karena dengan memahami kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam diri kita dengan cara riyadhah, mujahadah dan istiqomah zikir, maka kotoran-kotoran batiniah ini lambat laun insya Allah akan mengalami progres sedikit-sedikit, ya, mulai bersih. Jadi syaratnya ya zikirnya yang istiqomah. Jangan sampai udah dikasih zikir aku ya ngamalinnya sebulan sekali. Kok saya nggak marifah ya? Ngamalinnya sudah malas pengen marifah ya. Jadi utamakan melihat kotoran-kotoran batin. Sebab ini hijab seorang salih selama masih didominasi oleh hawa nafsu, selama itu pula tidak akan sampai usul ilah. Maka tugas orang salih itu ya riyadhah mujahadah, suluk, ya setiap saat. Karena suluk ini tidak ada lain tujuannya membersihkan kotoran-kotoran batin. Ibarat baju itu dicuci, kalau dicuci secara terus menerus, yang awalnya itu hitam, lambat laun insya Allah akan menjadi putih. Nah ini ciri-ciri ulama yang memiliki kriteria ini masuk. Tapi kalau ulama yang tadi macam-macam, ya nggak masuk, karena dia punya agenda sendiri. Ya, oke, lanjut. Terus ciri-ciri yang pertama, yatlu alaikum ayatina. Seorang ulama yang menjadi warasatul anbiya, ciri-ciri pertama adalah yatlu alaikum ayatina, mereka membaca atau mengajari kita untuk bisa memahami ayat-ayat kami, ayat-ayat kaumnya. Kita melihat alam semesta ini, ditanya Allah di mana, masih bingung. Padahal alam semesta ya, jelas nyata, kok masih bingung nyari oh di mana, di langit. Nah, ini berarti belum bisa membaca ayat-ayat. Seorang mursyid pasti akan membimbing ilmu tauhid, terutama tauhid ahli tasbih, supaya muridnya bisa membaca ayat-ayat yang ada di alam semesta ini dengan memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ciri-ciri kalau ada guru mursyid kok kriteria ilmunya begini masuk. Yatlu alaikum ayatina. Kita dikenalkan untuk memahami alam semesta atau yang disebut dengan alam kabir, makrokosmos, atau diri kita disebut sebagai alam shahir, mikrokosmos, sehingga akhirnya kita mengetahui siapa diri kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Akhirnya kenal Tuhannya. Oh ini toh. Kalau sudah tahu ya sudah diam, ya dinikmati, dirasakan. Nggak usah dibuat status di Facebook, nanti muncul masalah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini ciri-ciri yang pertama. Wa yuzakkikum, ciri yang kedua, seorang guru sebagai warasatul anbiya yang mengajarkan tentang tazkiyatun nufus, pentingnya menyucikan jiwa seorang murid. Sebab seorang murid itu ya pasti ya antara nafsu ammarah lawamah ya, ini pasti dia itu dalam genggaman. Ya, menurut Imam Ghazali kan ada 4 nafsu, amarah, lawamah,
sawiyah mutmainnah. PR kita itu dua, amarah dan lawamah. Soal ilmu sudah dijelaskan oleh Abu. Nah, dengan hormat, tujuannya apa? Tujuannya supaya nafsu-nafsu yang dominan di dalam diri kita ini bisa terurai. Maka pasca suruh, ya istiqomahkan dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Daud, supaya ada kontrol mingguan, ada kontrol harian. Jangan sampai lepas suruh terus kembali ke asam, nanti nunggu suruh lagi baru puasa lagi. Ya, artinya ibarat baju, ya udah bersih, terus dibuat main di kotoran, terus nunggu nanti waktunya suruh lagi. Kalau bisa kita jaga, karena Nabi ya memberikan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Daud, ini tidak ada yang tujuannya adalah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu supaya amarahnya itu enggak galak-galak banget, supaya bisa ditundukkan. Ya. Jadi ciri-ciri ulama warasatul anbiya mengajarkan tazkiyatun nufus. Makanya tadi disakiti, ya jangan balas. Kalau jiwanya sudah bersih, disakiti kayak apapun nggak ada dendam. Mereka yang kemarin mencaci maki kemudian datang kepada Rasul, ya diterima. Orang yang kemarin menolak, orang kemarin yang datang ke Buya minta maaf, dimaafin. Gimana enggak segoronya hatinya orang yang sudah mengenal Allah? Tidak ada dendam sedikit. Yang ada adalah kasih sayang, cinta. Kemudian selanjutnya ya. Setelah wazakikum, kemudian berikutnya adalah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang memiliki referensi yang otoritatif, ya Quran, hadis. Ya. Terus kitab kuning gimana? Kitab kuning itu penjabaran dari persoalan-persoalan yang ada di Al-Quran. Itu namanya kitab. Lahirlah berbagai macam kitab. Jadi jangan sampai ngapain belajar kitab, langsung aja ke Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya ijmali. Sedangkan persoalan-persoalan teknis di lapangan itu terkadang perlu istihad seorang mujtahid. Maka para ulama-ulama yang levelnya sudah mujtahid ngarang kitab. Tujuannya apa? Membantu orang-orang awam yang tidak mampu mengakses ke sumber primer Quran hadis, tapi dibantu dengan kitab ini. Lahirlah kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf. Jadi kita ngerti kalau dikatain ngapain belajar kitab kuning? Itu kan kitab bid'ah. Bid'ah nggak apa-apa, yang penting saya menikmati. Dijawab begitu aja. Ya. Jadi yang pertama Alkitab, referensinya Quran. Tidak mungkin seorang muslim mengajarkan yang keluar dari Quran hadis. Tidak mungkin. Kemudian wal hikmah. Hikmah ini maknanya bukan berarti ilmu kejadukan. Jadi nggak ada mursyid yang ngajar kejadukan, nggak ada. Kecuali yang memang spesial orang-orang yang ahli jaduk itu ada kesaktian. Tapi kalau al-hikmah yang dimaksud di Al-Quran ini maknanya adalah ma'arif robaniyah, yaitu mengajarkan tentang ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini al-hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan seorang mursyid juga memberikan pengajaran ilmu-ilmu yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Contoh, sebelum datang ke mursyid, sholat belum bisa, wudhu belum bisa, ya kan?
akhirnya dibimbing, akhirnya menjadi bisa. Terus setelah itu fadkuruni, setelah paham semua ilmu, fadkuruni, berzikirlah, ingatlah aku. Jadi puncak dari pengajaran tadi, fadkuruni, ingatlah aku. Kita diajarkan oleh mursyid kita supaya zikir. Ya, zikir nafi isbat itu sebagai proses latihan. Sebab tanpa latihan ujuk-ujuk terus bisa zikir secara istiqomah nggak mungkin. Ya, kita ibarat ini mesin diesel, diesel. Diesel itu bisa hidup kan dipacu dulu. Begitu juga kita. Zikir dengan tasbih, tasbih nggak apa-apa. Ini untuk memacu supaya ini bergerak, ini juga ikut zikir. Jangan ininya bergerak, ininya kemana-mana. Jadi ini untuk mancing aja. Kamu zikir masih pakai tasbih, awam banget, ya nggak apa-apa. Karena saya masih latihan. Tapi kalau levelnya sudah mutawasid, muntahi, zikirnya sudah tidak pakai zikir. Zikirnya sudah ain zikri. Nah ini levelnya sudah beda bagi orang-orang yang sudah istiqomah melalui tahapan-tahapan di dalam riyadhah mujahadah. Ya. Kalau kita sudah istiqomah zikir, fadkuruni, Allah menjawab, akurkum, aku juga mengingat. Apa tidak luar biasa kalau kita seorang hamba yang hina kemudian diingat oleh Allah. Ya, inilah keutamaan orang yang ahli zikir. Kemudian fashkuru, bersyukurlah kalian. Karena dengan bimbingan mursyid yang kamil kita datang dari awal, ya dari nol, diajarin zikir, diajarin riyadhah mujahadah, diajarin zikir yang istiqomah sampai akhirnya memperoleh pengalaman-pengalaman rohani, memperoleh ma'ariful robbaniyah, ya, dan kita memperoleh ketenangan batin. Nggak punya duit, kalau ahli zikir insya Allah batinnya tenang, tidak sampai kemurusan. Efek orang zikir itu dia pede banget dengan Allah karena sudah ada nur ilahiyah. Maka fashkuru, bersyukur kepada wala takfurun, ya, jangan sampai sudah didatangkan seorang mursyid yang di hadapan kita abaikan, kita tidak pedulikan, kita jauhi. Naudzubillah. Ini wala takfurun, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang kufur. Ya, ini ya perintah ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ya di malam Maulid Nabi ini kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu penguat kita untuk istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan mursyid kita Murabbil Bina Syekh Amrul Wali Al-Khalifi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada kekurangan lafaz, saya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila al-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu ya yang kami muliakan, Abu Abi, jamaah hadirin hadirat yang senantiasa selalu mengharapkan ridha Allah dengan setiap saat memperbaharui niat pasat kebawaan hati dengan ilahi anta maksudi waridho kamatulubi. Dapat kami informasikan bahwa Kiai Azmi, beliau di samping sebagai pengurus yang telah saya sampaikan sebelumnya, beliau juga adalah Ketua Umum PW Matan atau Mahasiswa Al-Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdliyah DKI Jakarta. Di samping itu, beliau juga telah melakukan penelitian terkait dengan ketasawufan dan kesepian terkait dengan tarikah di 14 negara. Beliau juga alhamdulillah
senantiasa selalu mendukung, membela MPTT karena beliau secara nyata telah melihat kebenaran ilmu atau ajaran ketasawufan kesufian yang Abuya angkat kembali karena beliau gagijak ruh dan gadih gegalon. Kemudian jamaah hadirin sekalian, beliau juga konsen menyampaikan kajian kitab Futuhatul Al-Makkiyah Ibnu Arabi setiap malam minggu pukul 20 di channel YouTube milik beliau Al-Rabbani Islamic College. Nah, bagi jamaah hadirin sekalian untuk menambah wawasan pada setiap malam minggu dapat mengikuti di channel yang saya sebutkan tadi. Jamaah hadirin sekalian, di depan kita pada malam ini hadir petinggi Kabupaten Pidi, yaitu Bapak Bupati Pidi, Tengku Roni Ahmad atau lebih masyhur dengan Abu Ci. Untuk itu kita persilakan kepada beliau kiranya berkenan untuk ta'aruf di depan kita. Kepada Abu Ci kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi ila hadirin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan puja Babandung kita kepada Allah yang mana di malam yang sangat berbahagianya Bandung kita dari jamaah Maulidul Rasul dapat hadir untuk saban-saban daya dengan urusi kita ke Abia Imran Hanafi Wasyid selawat dan salam saban-saban dia berdoa ke Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya juga sahabat-sahabat Allah sekalian, maklum
yang Lun muliakan, orang si kita nyo naga Abia Imran Amran Wali oke. Nama orang si kita nyo kali di Indonesia kamu suruh bahkan benua Asia mungkin kamu dunia nyo patut asyukuri kepada Allah yang bahwa juga salah sidol orang syik dan orangnya yang membawa nama Aceh di mata dunia yang luar biasa. Pada anak dua salam nuduhan ke Bandung, Dewan Guru yang anak gendong sebut satu persatu. Aku sih merasa terkejut sih, melahi menawarakan takut malam kenaran di wajar demi orang sih tidak yang apapun akan berjuang. Barakat kamu mewati terhadap kepentingan orang Aceh. Namun kehendak Allah madang abisi ulanya di orang yang kuasa Allah yang dapat tabuk kiri. Tapi yang jelas niat kamu hanya madang pejuang nak ingin menyelamatkan orang Aceh dunia dan akhirat yang ketujuan. Jadi orangnya anak perler belum kira kedanya saling tuding menuding, salah mempersalah karena dia gedenya bubut bahwa orang Acehnya Bandung salah, yang anak salah si urung duduk yang tok yang betok dua yang anak salah, yang salah atas tiga ke berapa laju lagi mah ya. Jadi ya pesan besi gedanya madang sapo lun madang dong ikut urung roan detiknya kalau membiarkan urung ikut lun madang dong ikut urung siap menerima perintah dan lun juga orangnya madang jin ketutup urung dan juga bahagian tumpul daripada orang Aceh. Maka siap lun melami dengan orang Aceh. Jadi harapan lun
Kita di Aceh orang yo. Hal lain tetap sabar. Memegang kepada al-sunnah wal jamaah wal syamaah. Jadi hana makna ada tepat urang alif baru alif lamih abih naji jadi masing-masing bubuk bodoh ya absi ya di lama rukun lagi mana bunyi buka hawa lepas tenang kalau orang renung semangat ya. Jadi ada kira baik berikan aku dulu isi kita sedang cium kita sudah ya lebih baik dan kurang akhiri kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa terima kasih kita sama-sama kita sampaikan kepada Abu Ci. Alhamdulillah dengan kehadiran beliau di hadapan kita pada malam hari ini membawa semangat baru buat kita. Kita berdoa, ya Allah semoga ke depan Aceh ini, kabupaten kota yang ada di Aceh ini akan dipimpin oleh Abu Ci seperti Abu Ci yang ada di depan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya pembacaan makalah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ketua Umum MPTTI Abi Sahal. Kepada Abi dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu ya sama-sama kita muliakan bersama seluruh penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada malam hari ini sama-sama kita mendengarkan sebuah tulisan yang sama-sama nanti kita cermati dan kita hayati bersama. Judul tulisan ini yang ditulis oleh ayah rohani kita yang berjudul Maksiat atau Larangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat ini terbagi kepada dua pembahagian. Yang pertama ada namanya maksiat zahir, dan yang kedua ada namanya maksiat batin. Adapun maksiat zahir ini kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah dan senantiasa melakukan larangan Allah. Perintah Allah seperti sembahyang, berzakat, berpuasa dan lain sebagainya. Larangan Allah seperti berzina, mencuri, menzalimi orang lain atau hamba Allah. Maka maksiat yang seperti ini dapat kita cegah, dapat kita atasi dengan kita memahami akidah dan memahami hukum syara. Yang demikian itu mudah kita laksanakan, sebab sebahagiannya telah dibantu oleh pemerintah. Ada bapak polisi yang memperingatkan, dan juga yang demikian itu merupakan kewajiban daripada para ulama kita, para tokoh masyarakat, tokoh adat,
yang ada di kampung kita masing-masing. Adapun maksiat yang batin, yaitu maksiat yang lengket pada hati kita dari sebab kekotoran sifat-sifat nafsu yang jelek, seperti cinta dunia yang berlebihan, yang melanggar hukum, dan juga seperti kedengkian, kesombongan, buruk sangka, pendendam, permusuhan yang berkepanjangan yang hinggap pada batin kita. Dan juga maksiat batin lagi, malas di dalam melakukan ibadah, banyak lalai, membuang-buang waktu dalam hal yang sia-sia. Maka maksiat batin ini tidak dapat diatasi dengan kita hanya memahami hukum fikih atau hukum syarah, hanya dengan kita memahami akidah saja. Tidak. Ini semua dapat diatasi dengan kita belajar memahami tasawuf, yaitu memperjalankan kemauan hati kita untuk hudur di hadapan Allah, sehingga hilang pada hati kita sifat-sifat nafsu yang jelek. Sebab yang demikian itu baik pada ulama, pemerintah, dan cendekiawan Islam tidak dapat mengatasinya, melainkan hanya Allah yang menghilangkan dengan bantuan seorang pimpinan atau guru mursyid yang kamil mukamil. Bersumpahlah dengannya untuk mengobati hati atau penyakit-penyakit nafsu yang jelek yang bersarang di dalam batin kita. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa jika dilihat dewasa ini, di dalam perkembangan umat Islam di mana-mana, bahwa penyakit batin ini ada pada pribadi umat Islam masing-masing, termasuk kepada para ulama, kepada para pemerintah, dan juga rakyat biasa. Sekalipun dia orang yang alim, sekalipun dia orang yang pintar, bahkan penyakit ini lebih banyak kita peroleh pada mereka-mereka ini dibandingkan dengan lainnya. Maka justru demikianlah digagas ajaran Tauhid Tasawuf oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia untuk menghilangkan maksiat batin ini yang telah menyebar di mana-mana. Kemudian untuk kita bisa dekat dengan Allah, pencipta sekalian alam, juga kita tidak dapat hanya dengan melakukan sekedar memahami dan mengamalkan akidah dan hukum syarak saja. Akan tetapi untuk mudah kita mendapatkannya adalah dengan kita memahami kesufian, ajaran hakikat, agar supaya kita tidak merasa lebih daripada orang lain. Sekalipun kita mempunyai pangkat, sekalipun kita mempunyai kedudukan, harta, kekayaan, karena kita meyakini bahwa itu semua datangnya dari Allah, pemberian Allah semata. Kita tidak boleh merasa bangga, tidak boleh merasa hebat dengan apa yang kita peroleh. Kita harus dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mencari ridha Allah, supaya kita dapat saling melengkapi, bantu-membantu di dalam mengarungi kehidupan. Dari itu, kepada anggota MPTTI agar dapat memperjuangkan sebagaimana yang tersebut di atas, yaitu tasawuf dan kesufian, agar agama ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lain yang lebih tinggi di atasnya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan
untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Catatan bahwa MPTTI ini dituduh menghilangkan akidah, padahal sebaliknya bahwa akidah keyakinan ini tidak hanya sekedar dipahami dengan ilmu, akan tetapi mesti dirasakan dengan ayan untuk dapat merasakan keberadaannya Allah, untuk dapat mencintainya Allah dengan jalan syuhud, supaya akidah keyakinan ini menjadi hakul yakin, yaitu tidak terlihat selain Allah di dalam pandangan kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Dan juga bahwa ajaran kesufian ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga hilang wujud kita di dalam pandangannya. Tidak seperti yang dituduhkan orang, bahwa orang yang telah fana di dalam wujudnya Allah telah menjadi Allah. Itu adalah fitnah belaka. Sekian demikian dari Tengku Khairul Anam Ibnu Ilyas Lambegak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita sampaikan kepada Abi Sahal yang telah membacakan makalah yang berjudul Maksiat dan Larangan Allah yang Abuya tulis pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Acara berikutnya adalah Dialog Tauhid Tasawuf. Untuk itu kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada Abi Abu, tamu undangan, hadirin sekalian. Session pertama untuk 3 penanya. Kesempatan pertama kita berikan kepada Wali Munar untuk menyampaikan pertanyaan. Kepada Wali Munar kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Buya kita, Inyak dan Umi dan seluruh keluarga besarnya. Ibu bapak sekalian, ini disuruh bertanya. Saya mau tanyakan, kenapa tauhid tasawuf yang diangkat oleh Abuya kita banyak ditentang oleh orang-orang alim yang ada di Aceh? Padahal Abuya mengangkat ilmu tauhid tasawuf untuk membersihkan sifat-sifat nafsu, dan tauhid sufi untuk membersihkan wujud nafsu. Ini penting bagi umat di akhir zaman. Contohnya saya dan kawan-kawan orang maksiat bergabung dalam tauhid tasawuf, bertobat kepada Allah dan berjuang berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah bersama majelis pengajian tauhid tasawuf. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ajaran yang hak, ajaran yang benar ditentang oleh orang-orang, padahal mereka memahami kitab-kitab dan paham tentang agama. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sampaikan kepada Wali Munar. Satu pertanyaan yang bagus, yaitu tentang kenapa ajaran tauhid tasawuf. Ya. Pertanyaan kedua, kami berikan kesempatan kepada jamaah hadirat sekalian. Ya. Kami persilakan memperkenalkan diri dan langsung ke pertanyaan singkat padat jelas. Mohon untuk jamaah yang tadi mengangkat tangan untuk bersabar dulu. Kesempatan kedua kita berikan kepada Tengku Musafir.
Awa Abuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya mungkin kepada Pak Kiai Ali 1. Tanya gini, Pak Kiai, mohon yakinkan kami dan beri pencerahan kepada kami semakin gencarnya Islam Nusantara. Demikian. Yang kedua, untuk Abu Sy, mohon sebuah ikrar dari Abu Sy sebagai orang tua kami di PD, bagaimana peran Abu Sy untuk meningkatkan pengkajian tauhid tasawuf di Kabupaten PD. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Musafir yang telah menyampaikan 2 pertanyaan. Berikutnya kita kasih kesempatan kepada Tengku yang tadi sudah bersedia untuk menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya yang mulia dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tuan bernama Abu Bakar, tinggal di Kampung Baru Pasar Aceh. Buat lun pengan-pengan ulun tuncap. Ulun tuan merupakan anggota MPDT menyana akui Ledro Memandung. Ulun tuan baru malam yang kedua ke lujak kena. Jadi merupakan yang dianggap murid yang terbaru. Namun oleh karenanya lun mengharap sangat Pak Abuya, karena lun tepu untuk lun memajaro dengan Abuya tukno rakan-rakan ulun tuan mana mungkin lun bersalaman dengan Abuya. Maka oleh karenanya dengan segala kerendahan hati ulun mohon Pak Abuya berdoa ke ulun tuan. Mohon bentuk langsung ke inti pertanyaan. Nyan hati lun lebih jintean. Lun mohon Pak Abuya doa ke lun supaya Allah benar buka hati lun lebih dong Allah pan benar buka makrifat kepada lun. Dan doa kepada saudara-saudara lun memandum yang hadir Pak malamnya. Yang ulun ingin temannya Abuya, ulun mata mumang karena lun dengar bak gure-gure yang syariat nepegah Nur Muhammadnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara pribadi lun bertolak belakang tapi dan lun matang susah gundah gulana. Karena lun kalen bak kalimah syahadatnya menulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimatnya menulis mesanding. Bak paham lun tuan han mungkin kalimat menyanding menyempudu dengan makhluk. Oleh karenanya Abuya Nabi bercarahan kepada ulun tuan secara pribadi dan umum kepada saudara-saudara yang hadir Pak Uronyo, Pak Malamnya. Kiban yang dimaksud dengan Nur Muhammadnya pekeh makhluk atau kiban ulun tuan hana mumpung tegak-tegak ilmu Abuya. Dengan segala kerendahan Nabi bercerahan buat sekali bercerahannya Abuya dan jika itu mohon doa ke ulun Abuya mentua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Abu Bakar. Inti beliau juga memohon doa Abuya untuk mendapatkan marifat. Kita persilakan kepada Yang Mulia Abuya untuk berkenan untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan tadi.
Islam Nusantara. Jadi kalau itu ditanyakan kepada saya, nggak salah. Sebab saya mengikuti dinamika perkembangan lahirnya muncul Islam Nusantara. Jadi kronologisnya, kami ini para akademisi dari Nahdlatul Ulama ingin mendirikan program S2. Kemudian dari dialog kami dengan teman-teman melihat bahwa Nusantara ini ibarat ya gunung emas yang belum terjamah dari sisi kajian dan penelitian. Ada beberapa program SPI yang di berbagai kampus itu kajiannya hanya sekedar di permukaan, tidak sampai menggali kepada kekayaan Islam di Nusantara. Contoh seperti di Aceh, itu di perguruan tinggi kami di Fakultas Islam Nusantara, kebetulan saya ini Kaprodi ya, itu dikaji secara mendalam tentang kitab-kitab tasawuf ulama-ulama Aceh seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani, Syekh Abdul Auf Singkil. Jadi yang dikaji kitab-kitabnya sampai mendetil. Bahkan saya sendiri kitab Atufa al-Mursalah yang dijadikan rujukan martabat 7 yang ditulis oleh Syekh Al-Burhanpuri itu sampai hafal gitu. Dan juga varian-variannya yang sangat tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Jadi induknya di Aceh, tapi varian-varian manuskrip ini ada di Padang, ada di Jawa, ada di Lombok, ada di Bugis, ada di Patani, ada di Malaysia, bahkan sampai ke Filipina, Mindanao. Jadi ini sumbernya dari Aceh. Nah, ini oleh kami menjadi istilah yang menarik, yaitu Islam Nusantara. Islam Nusantara ini apa sih? Ya sebenarnya Islam yang ada di Nusantara yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada penambahan, pengurangan sedikit pun. Sedangkan munculnya kontroversi, orang yang tidak suka menafsir-nafsirkan sendiri, kemudian dituduhkan kepada kamu. Contoh, Islam Nusantara nanti kalau baca Fatihah pakai bahasa Indonesia, faktanya tidak ada. Islam Nusantara nanti kalau meninggal kafannya pakai kain batik, yang nggak ada juga. Ini mereka orang yang nggak suka kemudian menafsirkan sendiri, dituduhkan, gitu. Jadi latar belakang istilah Islam Nusantara itu muncul dari ingin mendirikan program magister di Universitas Nahdlatul Ulama. NU dijadikan sebagai tema. Ketika NU punya tema, heboh orang yang nggak suka. Sementara tetangga sebelah punya tema nggak adem ayem. Tapi seiring perjalanan waktu akhirnya orang mulai paham, oh ternyata yang dimaksud ya nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada ya intinya Islam yang ada di Nusantara yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mengikuti akidahnya Imam Asy'ari Maturidi, fikihnya 4 madhab. Kalau di NU menggunakan lebih kepada Imam Syafi'i, tasawufnya menggunakan Imam Ghazali, tarekatnya ya tarekat Mu'tabaroh, gitulah. Ternyata sekarang menjadi menarik sebab tema-tema skripsi, kemudian tesis, terus disertasi itu akhirnya mengangkat tentang khazanah ulama Nusantara. Saya punya murid salah satu di Aceh, saya lupa namanya, juga meneliti tentang
ulama Aceh. Kemudian punya juga murid dari Palembang juga sama mengangkat khazanah-khazanah ulama Nusantara. Jadi sesungguhnya ya tidak ada apa-apa. Nah, ini sebagai bagian dari konsentrasi kami para akademisi supaya peninggalan ulama-ulama Nusantara ini bisa diangkat kembali oleh generasi muda, bisa diteliti, bisa dikaji, supaya ajaran-ajaran ini bisa dipahami oleh generasi sekarang. Sebab zaman seuguhnya itu, ya manuskrip tasawuf hakikat ini dituduh sesat dengan meminjam fatwanya ulama Betawi yang diangkat sebagai mufti. Setelah dituduh Tariqat Naksabandiyah sesat, martabat 7 sesat, ulama Nusantara kalau ada yang mengajarkan itu ditangkap dari Aceh sampai Jawa sampai Sulawesi. Tapi uniknya senunggunya mengambil manuskrip ini dibawa ke Belanda dan sampai sekarang bisa dilihat manuskrip martabat 7 dan kitab-kitab hakikat di Nusantara ini. Nah, alhamdulillah sekarang ya anak-anak muda NU itu kajian penelitiannya itu sudah mulai mengambil alih kitab-kitab yang menjadi koleksi Senogoni yang disimpan di Belanda, termasuk karya-karya ulama Aceh. Itu banyak sekali di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan Fakultas Islam Nusantara yang kebetulan saya sendiri sebagai kaprodinya, Pak. Ya, terima kasih. Izin Abu Cik, kamu ulang pertanyaan dari Teguh Musafir. Teguh Musafir sangat berharap malamnya Abu Cik mengikrarkan untuk meningkatkan atau mendukung ajaran tauhid tasawuf di Kabupaten Pidi. Ya kapal apa? Lagi jeruk makan jeruk. Yang pegang pertanyaan udah pilih ya. Iyo jawab juga orang pilih ya. Jadi gimana kerang lo? Dia main berahi pilih main berahun yang urun jamaahnya. Main di arah oleh Abia hampir sekarang belum pilih. Kembali berahi kerang lo. Yang urun pilih betul. Instansi pemerintah insyaallah kita nyong Bandung na perangkat ya kan na Forkopimda jadi lalu lo bicarakan dalam forum Forkopimda masalah tasawuf dengan tauhid. Lo pikir urang bidi juga bahagian urang tasawuf dan urang tauhid. Contoh yang bukan kaum mak dan kaum ayah. Maka mereka beranggap pun tidak pegah apa. Tiga ga kanjim dan bertahu ikut. Gue jauh ke tapi. Dia jauh ke tapi itu tak terbikin hayalan. Ya. Meo likut dia harus ingat data indah tu. Apa indah tu? Apa mana lagi bertajam di likut baru dia.
Tungkuci di Rubaya, Tungkuci di Pantai Guru, Gereng kedua di rumah, Jepang dia hanya balu buah gedang. Dia pergi Rubaya, Sehe, pergi Rubaya. Tungkuci Pantai Kulu, Tungkuci di Anjung, Tungkuci di Tiro, Tungkuci bantu kurangkan. Coba kita nyore kata melawan-lawan. Dia pikiran lo. Yang nak kecil dia. Yang ada dia. Pandai orang-orangan. Hai kalau aku pernah belum kita aja berikut. Behananya pun pandai drone no. Maka belale, begado cocoknya. Jadi nungkiranya nanti. Jawaban sangat ada tanya Mbak Abia. Tetapnya jawaban sih. Dia ini ada sarannya. Anak tanah. Bukan lagi. Dia lawak dia. Terima kasih kita sampaikan kepada Abu Sy. Walaupun tidak secara nyata beliau menyampaikan, insya Allah kita doakan beliau sehat walafiat. Ke depan insya Allah tauhid tasawuf akan berkembang pesat di PD. Takbir. Berikutnya kegiatan ataupun acara yang kita tunggu-tunggu, kita nanti tausiah dari mursyidina wa murabbi arwahina Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kepada yang mulia Abuya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang bahagia ini hanya dapat bersama-sama dengan guru-guru Tanyo, yaitu Bapak Dr. Abdullah dan juga Bapak Dr. Gunawan, dan yang paling istimewa Tanyo dapat bersama dengan Abu Sy. Dan juga pada abu-abu tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin sekalian, yaitu hanya telah dapat mendengarkan tausiah penyampaian dari guru-guru Tanyo, itu dari Bapak Doktor, dan pada malamnya cukup kami hadir, yang dari Labuan Haji, yang dari Labuan, yang dari Matang, yang dari Aceh Timur, yang dari Demi. Jadi sama-sama dengan berniat bagaimana supaya ajaran tasawuf dan kesuciannya dapat kembali untuk dipahami dan diamalkan oleh guru Aceh. Sebagaimana dimaklumi bahwa leng ke-20 itu banyak penuh Aceh untuk menyampaikan ilmu tasawuf dan kesucian. Ke-20 itu titik bulan, kecuali tsunami 2 bulan yang anak, dan juga dalam konflik Aceh dan Tuan tetap untuk menyampaikan ajaran tasawuf. Ya. Pada masanya ulun juga dihambat oleh BKU
di jalan dan juga oleh pergerakan Aceh dari gunung, tapi dilakukan anak peduli injak karena tentang sayang kepada umat. Makna sayang kepada umatnya, nah pepatah yang disampaikan oleh Guru Minangkabau. Pepatahnya, Datuk Tamangguang menggalih padi, padi digalih kata jom barulah. Islam tangguang tapi tidak jadi karena rakyat badan tercampak. Ini maksudnya. Dikatakan Islam tanggung, dia salat, dia sembahyang, dia berpuasa, tapi nafsunya dikotorinya oleh penyakit-penyakit nafsu, sehingga hatinya ini tidak bersih daripada penyakit-penyakit nafsu jelek. Dia ini yaitu berpenyakit nafsu, sangat cinta kepada dunia dan juga kesombongan, kedengkian iri hati. Belum dapat lagi meningkatkan nafsu untuk mendapat nafsu mutmainnah. Jadi munyo sembahyang danyo yang terkuat temayang, tapi hati dan nyombong tidak diterima Allah. Tidak akan masuk surga orang yang ada semisal darah dari kesombongan dalam hatinya. Jadi menancit penyakit nafsu, kedengkian, kebencian. Karena kedengkian, kebencian itu dapat menghilangkan amal-amal yang saleh yang dilakukan, yaitu al-hasadu ya'kulul hasanah kama ya'kulun naru al-hatab, sama seperti api membakar kayu yang kering. Makanya nafsu ini tidak bisa dibersihkan dengan kita memahami akidah al-sunnah. Tidak bisa kita untuk menghilangkan, memperbaiki nafsu dengan mengetahui hukum cara sembahyang. Tapi nafsu ini dapat kita atasi sifat-sifat nafsu yang jelek dengan kita bertasawuf, dengan kita belajar ilmu kesucian. Dengan istilah kita dapat mengamalkan rukun Islam yang ketiga, yaitu ihsan. Antakbudallah ka'annaka tarah, itu kita dapat bermusyahadah tajalli Allah, asma dan sifatnya dalam hati kita terlihat, kasih sayangnya, karena pemberiannya yang banyak, hingga timbul cinta dalam hati kita, rindu, hingga ada meninggalkan lupa kita kepada selain Allah, kepada hak dan diri kita. Maka kita tidak tersangkut dengan alam, kita merdeka dari alam, kita dapat bermakrifat hanya Allah. Bahwa Allah itu yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Setelah kita putus sangkutan kita pada alam dan diri, kita dapat menghilangkan ananiyah, keakuan, wujud diri kita. Maka berubah setelah hati kita bersih dari sifat-sifat nafsu jelek, kita bisa berakhlak yang mulia, kita bisa bernafsu mutmainnah. Bila mana kita ini, diri kita telah bersih dari wujud diri, kita mendapat nafsu kamilah atau nafsu mutiyah. Supaya cahaya makrifat itu dalam hati kita dan dalam zahir batin kita itu bercahaya, maka kita dapat bersama Allah. Kalau masih ada pada diri Anda selain Allah, ada pada batin Anda selain Allah, Anda tidak dapat bersama Allah. Kalau ada diri Anda pada batin Anda, Anda tidak dapat bersama Allah. Maka tasawuf, ya, kita berusaha jangan berpisah-pisah dengan Allah. Kalau kita
telah dapat tidak berpisah dengan Allah itu dikatakan sufi. Sufi ini bersih daripada berpisah dengan Allah. Untuk kita tidak berpisah atau asmul takarub, kita dapat tidak terlihat selain Allah, termasuk diri kita, rasam diri, yaitu hal diri dan makan diri, tidak terhijab Allah itu oleh ananiyah diri kita, tidak terhijab Allah itu oleh sifat diri, oleh kesempurnaan diri. Jadi kita bersih daripada hawa nafsu, artinya untuk mencari hubung, keuntungan diri, dan juga kita bersih daripada wujud diri. Nah, wujud diri itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Wujuduka dan dunaka laika sudaya. Wujudmu itu adalah dosa bagimu, tidak bisa dibandingkan dosa selain daripada dosa wujud diri. Maka ego atau wujud dirinya letak tertanam orang Aceh. Bangun pangkat baju kambung, bahata-hata dua ni kehebat. Jadi ini masalahnya. Sehingga akhlak tidak baik, makrifat tidak baik. Tentang perjuangan yang dipugak oleh orang Aceh tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Tanyo telah berjuang dari DI, tapi Tanyo nihil bahwa lebih banyak barat. Tanyo berjuang untuk terbentuk kemerdekaan perang habis-habis, tapi hasilnya sedikit. Lainnya Tanyo sampai-sampai memperkir-perkir. Itu karena Aceh sudah tidak lagi memahami tasawuf dan kesufian. Jadinya untuk dijual, maka untuk menjawab pertanyaan dari Tunku Munah, Abu memperjuangkan tasawuf supaya kita bisa akhlak yang baik, supaya kita bisa dekat dengan Allah, tidak dikotori hati kita oleh sifat-sifat nafsu yang jelek. Maka ulama-ulama Aceh menentang Abu. Dan pertanyaan Munah, Abu mengangkat ilmu kesufian, semua tajalli wujud Allah itu dalam batin sehingga hilang lainnya, supaya dapat makrifat. Tapi orang Aceh boleh Abu bahwa kalau sudah tajalli terlihat kepada Allah, kaji itu Allah. Hanya pendapat ulama-ulama. Jadi paham ajaran Abu Amran tetap tajalli terlihat kepada Allah, tajalli kaji ke Allah, yang kapirnya noda perang, maka terjadi ke di Pidijaya, yaitu gaji balai, menanci tentang komunal, gaji balai di Sungai Raya, kelemparan rumah muratib. Karena muratibnya untuk mendapatkan tasawuf dan kesufian, maknanya dengan ratibnya hudur tidaknya kepada Allah. Hanya meratib supaya kita ingat lain. Kemudian dengan tanya meratib supaya hilang ingatan kepada lain Allah. Hanya Allah. Supaya tanya sampai kepada hadrat kudus. Adzikru miftahu babil hadrat. Zikir itu anak kunci supaya tanya sampai ke hadrat. Yaitu pada satu waktu, satu tempat yang tidak ada pada tempat itu selain Allah. Termasuk diri kita supaya udahnya itu makrifat ketauhidannya tertanam. Imam Acehnya pikir akidah Islam. Akidah itu berasal pada akal. Untuk kita berakidah kita ada hukum akal, ilmu. Jadi tidak ada akidah mereka itu ayat cinta sampai kepada hati. Jadi akidah sekedar mengaku ada Allah. Kalau tasawuf, bagaimana supaya kita dekat dengan Allah? Baik sekedar mengaku supaya dekat dengan Allah, supaya ternyata cintai Allah. Itu tasawuf. Sufi supaya tidak terlihat selain Allah, termasuk dirinya. Jadi akidah ini masuk ke dalam.
Jadi di tengku-tengku di Aceh punya umpamanya tanya kepada Allah, berarti hanali akidah liqnah. Akidahnya saja segera mengaku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belajar tasawuf, belajar tarekat. Ada berbagai-bagai tarekat, baik Naksabandi, Syatari, Ampas, Jami dan lainnya, untuk supaya dekat dengan Allah diri yang kedua. Yang katalah, jadi bila mana syahaya itu masuk, tidak terlihat selain Allah, kaji ke Allahnya dakwah. Jadi ilmu sufi dan hakikat, ulama-ulama di Acehnya hanam hukum, hanam hukum. Jadi barunya ditanya belum di Labuan Haji, Angku Amran, itu mau adik-adik, Bambang Don, Bandung pejuang syariat, idam kanan pejuang hakikat dan makrifat, yang bertentangan dengan Bambang Don. Maka Bambang Don, adik Don, menentang Don, hanya benci kepada Don. Jadi dasar Don untuk memperjuangkan hakikat makrifat. Dan kemudian Pak tadi kebenaran ilmiah malah pula ulangnya mengamalkan tarikat sufi, yaitu Lagitan Abdul Rahman Al-Akhdari habada tarikatus sufi tahdi ila martabatil aliyah. Habada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Bagus sekali tarikat sufi untuk mengangkat kita kepada martabat yang tinggi. Jadi tarikat sufi, tarikat di samping katanya bertarikat, tak paham tanya sufi hakikat. Tarikat untuk hakikat tak paham. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tarikatnya jak kemohonannya Allah untuk hadapan Allah. Hakikatnya terlihat cahaya-cahaya keberadaan Allah. Dengan kasih sayang Allah memberikan nikmat katanya tinggal tua dengan buat minum buat macam. Itu hakikat, maka akan terjadilah makrifat. Hanya Allah, dari Allah semua, perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah, tidak dari lainnya. Inilah maknanya Tuhan yang Maha Esa dalam dasar panegaratannya sila pertama dalam Pancasilanya. Mulai negaranya kabagu, nyonyan oleh sufinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Allah hanya menguat Allah untuk kuat negaranya atas nama Allah juga hanya merdeka. Jadi ceritanya yang telah lakukan sesuai dengan sila kedua, yaitu manusia yang adil lagi bertasawuf, berakhlak yang bagus, patuh pada apa yang dianjurkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini sama Tuhan yang Maha Esa. Jadi tauhid tasawuf untuk memperjuangkan keimanan supaya imannya meningkat. Jangan iman munafik, iman awam, paling kurang iman tawas. Kalau dapat iman tawasus tawas. Dan juga memperjuangkan supaya tanya bekna penyakit nafsu dunia lengket lah mati. Kesombongan, kedengkian, iri hati, buruk sangka, bungeh yang berlebihan, bungeh, kebencian, nah itu maksudnya supaya rekannya ulangcanya dapat berakhlak yang bagus, akhlakul karimah, dapat tawadhu, dapat melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan haknya dan kelebihannya, supaya dengan demikian dia bisa gaul dengan sesama yang baik. Dan juga supaya orang Acehnya meningkat ibadah meningkat. Maknanya ibadahnya bukan secara rukun, tapi ibadah rukunnya bagaimana ikhlas, kuduratul khusyuk dalam melakukan ibadah. Jadi untuk memperbaiki ibadah dan untuk
yaitu menghilangkan penyakit nafsu supaya berakhlak yang mulia. Saya katanya dapat bermakrifah dengan tauhid atau meningkatkan keimanan dengan iman yang kamil supaya tanya dapat bersama Allah, tidak bersama alam. Yang ketujuan perjuangan tauhid tasawuf dan sufi. Jadi awak-awaknya pakun dibanci ulama-ulama majih nampu, sufi nampu, hakikat makrifat nampu. Yang ketujuan di dalam nadam tarikat kama hadai tanah lebih tarikat antu silana lingkural hakikat nyoba tanya gunung hakikat yang menyentak nepui kamu apa lagi kan tantangkan nobri hidayah tamong tarikat. Tadi dapat kitanya mendapatkan gunung hakikat. Gunung hakikat itu makrifat. Untuk mendapatkan gunung hakikat makrifatnya, hanya harus melalui syariat yang bagus, tarikat yang muktabar yang baik, kemudian juga hakikat yang benar, cahaya-cahaya daripada asma dan sifat masuk, kemudian baru bertemu dapat makrifat. Jadi jalan untuk mendapatkan makrifatnya yang ketiga dalam nadam tarikat wa askina asbasyaradil hubbi likatuni lana kamal hubbi. Minuman gasih yang tak bersih nupuji ke kamu supaya hampir yang sempurna nubi ke kamu. Makna cinta kita, cinta itu tahu, cinta itu tajali, terlihat kebagusannya alamat dirinya baru cinta. Menyokong terlihat kebagusan kebaikan Allah yang dalam hati ini adalah cinta kepada Allah. Jadi dalamnya Bandung terlihat kebagusan kebaikan Allah. Nah, budanda kadijuk mata lu buah hidung, kadijuk cidala baru, tujuk Bandung mah? Aku sayang Allah nya ana. Aku cinta nya Allah ana. Nah, maka begitu tu doa terhati berzikir. Yang kayak jadi karena itu perlu menyuka cinta kepada Allah, insya Allah sifat-sifat nafsu yang jelek itu hilang. Jadi tanya merasa semangat dalam beribadah. Makanya ku innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman bilang sebut Allah bermentar hatinya. Jadi lom kadul-kadul kadang-kadang terlenjak kepada Syekhnya Gunung Kilit. Anak kita ajak kota, aku numpung tunjuk karena untung karena aku syukri Daud ketinggalan pangonya menerima lon maka kita aku mau kota. Kata kota ini kota pakon akan nabi bunga MPU Aceh bunga seluruh MPU pakai Pak Gubernur supaya itu tauhid tasawuf adalah organisasi yang terlarang di Aceh. Yang tuduhan, tahu tuduhnya? MPU. Organisasi yang terlarang, lebih dari PKI. Jawab, untung bunuh itu. Jadi umur, dikuil, aku coba tolong aku dialog, bahasa ngawanya. Kau yang kenapa kawannya tanyam. Yang kemakalan jetik dulu. Punya apa? Lagi cuma nyom, lagi cuma supaya betul tanya beribadah, ada 4 tingkatan. Padahal pertama ilmu, tanya bagaimana ilmu deh. Namanya itu syarat rukun sembahyang, nyat ilmu. Yang mengenai sembahyang deh, syarat rukun sembahyang ada 10. Setelah ada ilmu tak amalkan. Baik ada mentang, tepuh mayang. Yang muatnya ada tepuh, telah tepuh dengan tubuh bagi mayang dulu tepuh. Setelah ada amal, maka ada hal. Hal itu tersangkut hatinya kepada Allah. Terlihat kebagusan kebaikan Allah, maka cinta dan rindu dengannya kepada Allah. Hal itu adalah pantulan daripada jalal dan jamal Allah. Tamang mati dengan yang berasal daripada sifat Allah. Maka pada waktu itu
dikatakan juga hakikat ketuhanan, maka menyebabkan tanya cinta dan rindu kepada Allah. Menyatakan cinta rindu anda tidak boleh, baru tanya khusyuk mendurati pada Allah. Itu hal. Jadi setelah ada hal, maka syukur dan makrifat terlihat dengan kebangkitan kebaikan Allah dalam hati. Maka gaduh yang lain, tanya gaduh dalam ingatan, tanya wajah, tanya mainat Allah, hanya Allah semata-mata. Itu tempat istirahat. Akhirnya turun tauhid tasawuf dan sepi beramal dalam ibadah. Menyatanya sekedar paham syariat, Bismillahirrahmanirrahim, artinya gunung laut, kemudiannya matinya Allah jadi belum karena cahaya Allah itu belum masuk. Kalau sudah masuk, dia tidak. Kalau sebentar cepat kita kembali. Jadi mengenai hal atau hakikat dan makrifatnya, angali dipelajari di pesantren. Tanya, tamu ono tupa, tamu ono mahali, hana barangnya lain. Tamu ono ayatul usul, ono subhana. Yang pasti tamu ono, yang kita sufi. Betul, waktu mursalat, hukum tanya martabat 7, tanya mana Julus Saidi, hukum tanya Yahya Ulumuddin, sampai bagaimana hukum tanya tarekat, namanya hukum tarekat Asy'ari, apa diajarkan hukum ruku, muraqabah, tahu kita muraqabah ma'iyah, kita tahu. Jadi hukum mengenai tasawuf tarekat. Nah, jadi atanya di pesantren-pesantren, tanya di Aceh, anak pedulinya, yang penting mudawa, untuk mengenai hukum, lebih-lebih mengenai mahali, mudawa, nyasah, nyawa hukum, udalinya, lalai mendali. Jadi tidak ada istilahnya mengamalkan ilmu. Dan cahaya ilmu itu hal tidak terlihat lagi dalam hatinya, supaya dia bisa juk dan kalian, supaya dia bisa bermakrifat dengan tauhid yang benar. Jadi dipegang bawahnya yang temannya, ulunya benar tutup abu loh nabi yang muda wali. Karena yang penting kamu hadai tanah lidi cari kami yang muda wali. Maka lu pegah lu selama lu berkhidmat kepada penuntut syariat, hakikat marifat lu telah terkenal di mana-mana. Lagi itu di Aceh. Jadi sebenarnya Aceh bangga dengan lu bangga karena bisa membuka seminar internasional. Batika, burung Iran, burung Turki, burung Tunisia. Kemudian di Singapura, Malaysia, jadi gino saham tanya di Malaysia, tanah di Kariwak di Malaysia. Jadi batin hana ulama Aceh yang dijuk tanah di Malaysia. Yang ke, Allah, maka oleh karenanya Abu Syekh, anak kota-kotaku, harus terdahirkan dari tasawuf dari sepi IPD. Jangan betul. Coba, jadi dari nyangki, jadi batilum dengan tanya memahami hakikat makrifat. Siapa orang yang tidak tahu hakikat makrifat, sia-sia hidupnya di muka bumi ini. Punya orang hukum hakikat makrifat, sia-sia. Ikan dari orang Parsi, Hamah Baidas, berarti sia-sia hidupnya. Kalau dia tidak tahu hakikat makrifat, tidak tahu dia makan panah dan bakar, maka sia-sialah hidupnya di muka bumi. Walaupun dia maling, dia hebat, udah dia sia-sia. Jadi dari nyangke makanya udah bawanya dengan lembut khidmat hakikat makrifat, tahu bagaimana makan panah, makan bakar, tahu saya tahke, tahu saya pemain talbis dalam kata-kata gurunya. Jadi
tahun syahada, tahun muayyadah, tahun kasyafah, itu perjalanan batin untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup berkah sehingga jamaah ramainya belum dikunjungi tiap-tiap satu jamaah lu 2000 tiap-tiap satu dah tamu tarikat 60 tiap-tiap satu kaduan kali itu tiap-tiap satu nomor dekat 60 70 dari Gayo dari Takengon dari Padang itu semuanya adalah keberkahan tarikat sufi atau kita memahami hakikat. Kita tahu alam uluhiyah, kita tahu alam jabarut, kita tahu alam malakut, kita tahu bagaimana kita taraki kepada alam malakut, kepada alam jabarut. Itu ajaran tarikat. Dengan demikian kita akan menyebab tumbuh akhlak yang bagus, hidup berkasih sayang, dan hanya selalu tidak lupa-lupa kepada Allah, mendapat cahaya makrifat, hanya dibantu oleh Allah. Tadi inilah maknanya dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian, dengan syariat. Kemudian tambah ayat, wa'tasimu billah huwa maulakum, berpeganglah kamu dengan Allah, dengan Allah Tuhan kamu. Jadi kan berpegang dengan tali, tapi dengan roh Allah berpegang. Kaki berpegang dengan roh Allah, taraki daripada wujud wahab. Nah, kita hilangkan wujud wahab, wujud selain Allah lah mati ini. Nah, hanya tidak ragu lagi, bersih daripada ragu lagi. Maunya wujud wahab, wujud lain Allah telah hilang dalam hati ini. Wujud lain Allah, maka baru hutannya dapat bersama Allah. Jadi yang ke ajaran tasawuf, ajaran hakikat untuk bermakrifat dengan ayat wa'tasimu billah, ajaran syariat dengan ayat wa'tasimu bihablillah. Jadi bandua dayanya harus bersyariat adalah ibarat gelas, berhakikat ibarat air. Gelas tanpa air maka gelas itu tidak ada gunanya. Bersyariat tanpa hakikat maka syariat itu tidak ada artinya. Yang lagi datuk temangguang menggali padi digalai tanjung barulah Islam tangguang ngambil tapi dia semayang empat masih juga maksiat masih nepupui juga mayang ni karena merasa takut dalam hatinya, merasa cinta pada Allahnya karena tidak ada dapat cahaya Allah dalam batinnya. Jadi kalau kita bersyariat saja tidak berhakikat, ibarat gelas tanpa air. Kalau kita berhakikat tanpa syariat, ibarat air tanpa gelas. Jadi keduanya terjalan. Jadi untuk mencapai hakikatnya, tarikat sufinya, yang pernah lagu arti musik yang dapat untuk membersihkan batin dan dari sifat-sifat nafsu yang jelek, supaya dengannya mudah bagi kita untuk mendapatkan cahaya Allah semua dalam batin. Barangkali yang ke Tengku Musafir, jadi insyaAllah Abu Syekh berarti don lagi berekor ngomong Abu don sebagai imam dalam masjid Al-Falah Gunung Pecah. Ngomong Abu Amran, ngomong Abu Amran ajaran sesat, ajaran ada ikut tapi ngomong lu sebenarnya kita makanya pun itu dipecah. Ya insyaallah pakai Bang Uci kaji dengan mudafir ngomong apa? Iya. Dia dengan mudafir ngomong apa? Oh dia dengan Abu ngomong Abu Uci. Kali demikianlah hanya berpikir kerjaan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهنا أنت مقصدنا رضاك ومننا وأعطنا محبتك ومعرفتك أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu mazidan. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ij'al lisanana rataban bi dzikrika wa qulubana mamlu'an bi ma'rifatika wa abdanana hayna laylan li ta'atik. Allahumma aktub li kulli wahidin minna wa min abaina wa ummahatina bara'atan minan nar wa amana minal nar wa khalasan minal hisab wa nasiban bil jannah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajil rahmah wa nikmah wa barakah wa sihah wal afiyah wal aman wal salamah wal ilma wal hikmata wal huda wal maghfirah alaina ala abaina wa ummahatina alal muslimin wal muslimat khususan ahli hadhihi qaryah alladhina bil iman innaka antas samiul alim waj'alna wa iyyakum syuhada'a maqbulin la taj'alna wa iyyakum min al-ashqarin maqbulin rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana taqabbal minna du'aana kama taqabbal du'a Ibrahim khalilika fa innaka bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dilanjutkan dengan pengkajian tauhid tasawuf dan ratib Seribe Hidayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah Amraniyah Gampung Pangurayan. Terima kasih kami yang tak terhingga kepada Abuya. Kami selalu berharap bimbingan Abuya. Kemudian terima kasih kami kepada Abu Ci. Satu kemuliaan Abu Ci bisa berhadir di tempat kami. Semoga ini bukan kehadiran yang terakhir di
acara-acara kegiatan MPTT, dan ini awal dan insya Allah ke depan terus bersama kami. Mohon berkenan Abu Ci untuk kita dapat foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan. Kemudian terima kasih kami yang tak terhingga kepada Kiai Ali M. Abdillah yang jauh-jauh berkenan hadir ke Aceh menyemangati kami, memberi nasihat-nasihat kepada kami. Semoga ini menjadi jariah buat Kiai dan Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu pengumuman, mundur lagi untuk foto bersama. Untuk yang foto kameramen mundur sedikit. Kemudian ada satu pengumuman untuk santriwan dan santriwati Daya Raudatul Hikmah bahwa pengajian akan aktif kembali mulai malam Sabtu 31 Desember ini. Kami ulangi pengumuman untuk santriwan dan santriwati Daya Raudatul Hikmah bahwa